Mengenal Khulafaur Rasyidin. Sejarah perjalanan hidup. Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Part 3. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul. Peristiwa terpenting yang dilaluinya bersama Rasulullah tatkala datang perintah hijrah ke Madinah. Abu Bakarlah yang senantiasa menemani Nabi Muhammad SAW. Kala itu, kondisi kota Mekah sudah tidak aman lagi bagi kaum muslimin karena kaum kafir Quraisy menyiksa orang-orang yang berpaling dari agama nenek moyang mereka. Rasulullah sebagai pembawa agama baru itu akan dibunuh oleh mereka agar agama Islam musnah dari muka bumi dan orang-orang kembali menyembah berhala. Mereka ingin memberantas agama Islam sampai ke akar-akarnya, maka Allah memerintahkan Rasulullah dan kaum muslimin untuk hijrah. Rencananya pembunuhan terhadap Rasulullah akan dilancarkan pada malam hari ketika beliau sedang tidur. Namun berita tersebut sampai kepada Rasulullah sehingga sebelum malam tiba, beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjang Rasulullah. Menggunakan selimut Hadramaut miliknya yang berwarna hijau, strategi itu berhasil mengelabuhi orang-orang kafir. Mereka mengintip dari celah dan mengira bahwa Rasul sedang tidur. Diam-diam, Rasulullah berhasil keluar dari rumah dan meloloskan diri dengan selamat. Bersama Abu Bakar yang telah menunggu, Rasulullah melakukan perjalanan pada malam hari untuk hijrah. Di tengah jalan, mereka dikejar oleh para kafir Quraisy yang telah radar bahwa yang berselimut di dalam kamar Rasul itu ternyata Ali bin Abi Thalib. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu indallah. Mereka bersama-sama mengejar Rasulullah dan Abu Bakar. Sadar akan ancaman besar yang mengejarnya, Nabi Muhammad mengajak Abu Bakar bersembunyi di Gua Tsur. Rasulullah bermaksud lebih dulu memasukinya, tapi Abu Bakar melarangnya. Ia akan memastikan terlebih dahulu apa gua itu aman atau tidak, karena ia tidak ingin suatu bahaya menimpa Rasulullah. Setelah memeriksanya dan mendapati gua tersebut aman dan tidak ada binatang berbahaya, maka Abu Bakar mengajak Rasulullah untuk bersembunyi di Gua Tsur. Di gua tersebut, Abu Bakar menyaksikan datangnya perlindungan Allah yang membuat imannya semakin kuat. Setelah beberapa saat, terdengar langkah kaki dari luar gua. Para kafir Quraisy telah tiba dengan senjata terhunus. Mereka memeriksa seluruh bukit dan tidak mendapati keduanya. Mereka hendak masuk ke gua, namun tidak yakin Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Bakar bersembunyi di dalamnya karena di pintu masuk gua ada laba-laba yang sedang menganyam sarangnya. Apabila keduanya ada di dalam, pasti sarang tersebut sudah rusak karena posisinya di pintu masuk gua. Orang-orang kafir itu pun naik ke atas gua mencari Rasulullah. Di sana terdapat sebuah lubang yang apabila mereka melihat ke bawah sedikit saja, maka akan terlihat Rasulullah dan Abu Bakar. Kondisi genting itu membuat Abu Bakar menjadi khawatir, lalu Rasulullah mencoba untuk menenangkannya. Beliau berbisik, "Jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita." Mendengar nasihat itu, hati Abu Bakar menjadi tenang. Orang-orang kafir Quraisy itu pun kembali kepada rekan-rekannya. Mereka bertanya, kenapa tidak dicari ke dalam gua? Salah satu dari mereka menjawab, ada laba-laba di tempat itu yang memang sudah ada sejak sebelum Muhammad lahir. Pencarian yang tidak berhasil itu membuat mereka lelah dan putus asa karena Nabi Muhammad tidak kunjung ditemukan. Akhirnya, mereka kembali ke Mekah dengan kehampaan. Nabi Muhammad SAW selamat dari bahaya. Abu Bakar sangat bersyukur atas perlindungan Allah tersebut. Setelah menempuh perjalanan yang panjang melewati padang pasir yang penuh ketegangan, keduanya pun sampai di Madinah. Abu Bakar sangat bersyukur dapat menjadi satu-satunya orang yang menyertai Nabi Muhammad SAW hijrah. Peristiwa hijrah yang merupakan tonggak penting dalam sejarah Islam tak terlepas dari jasa besar Abu Bakar yang mengantar Rasulullah sampai ke Madinah dengan selamat.
tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah atau 3 Juni tahun 632 Masehi adalah hari duka cita di mana Nabi Muhammad SAW berpulang ke rahmatullah. Saat itu, Abu Bakar sedang pulang ke rumahnya di Sun yang berada di pinggiran kota Madinah. Namun setelah mendengar kematian Nabi, Abu Bakar segera datang ke rumah Aisyah. Dia melewati Umar yang sedang berbicara kepada umat Islam. Berita itu menyebar begitu cepat, seperti sambaran petir. Umat muslim sangat terguncang mendengar kabar wafatnya Rasulullah. Mereka menjadi kebingungan, bahkan ada yang tidak percaya bahwa Rasulullah meninggal dunia, seperti halnya Umar bin Khattab yang begitu mencintai Rasulullah. Situasi tersebut menjadi kacau karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saat Rasul sakit, beliau pun tidak menunjuk siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin. Mereka menjadi kebingungan karena selama ini Rasul telah membimbing mereka dan memimpin dengan baik. Sekarang umat Islam hidup tanpa pemimpin sama sekali. Abu Bakar mencoba untuk tenang menghadapi, meskipun ia sangat mencintai Rasulullah dan tentunya merasakan kesedihan yang mendalam serta pasti sangat terpukul. Namun inilah salah satu sifat Abu Bakar seperti yang dikatakan oleh putrinya, Aisyah, bahwa ia adalah orang yang tenang. Dilihatnya jenazah Nabi Muhammad SAW yang sudah diselubungi kain. Lalu disingkapnya kain itu dari wajah, lalu menciumnya seraya berkata, "Alangkah indahnya sewaktu engkau hidup, dan alangkah indahnya sewaktu engkau wafat." Abu Bakar pun keluar menemui orang-orang yang resah. Ia menenangkan umat Islam dengan berseru, "Wahai kaum muslimin, siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka beliau sudah wafat. Tetapi siapa yang menyembah Allah, maka Allah selalu hidup dan tak pernah mati." Mendengar perkataan Abu Bakar, semua orang terdiam. Umar yang tadinya menentang keras tentang berita kematian itu, akhirnya lemas dan jatuh tersungkur ke tanah. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang sama-sama bisa kembali kepada Tuhannya. Atas nasihat Abu Bakar itulah orang-orang mulai sadar dan ikhlas atas kepergian Rasulullah untuk selamanya. Namun meskipun sadar dari kebingungan yang melanda tadi, mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan. Situasi diselimuti duka mendalam dan juga kebingungan. Bersambung. Ikuti kisah selanjutnya pada video berikutnya. Terima kasih.